Saya, Vina Mauliza, dari semester 4 akan menjelaskan mengenai korupsi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan yang kurang baik yang dapat merugikan orang lain, baik dari lingkungan sosial, politik, ekonomi, juga individunya masing-masing. Adapun contoh-contoh video korupsi sebagai berikut. Setelah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, Bulsok Antoni Marwan akhirnya memenuhi panggilan Dirjen. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung selama 11 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Anies diminta klarifikasi soal dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang Formula E. Menteri BUMN korupsi tersebut, sebagai masyarakat sekaligus mahasiswa harus berperan penting dalam pemberantasan korupsi, di antaranya dengan pantang terlibat tindak pidana korupsi, melaporkan tindak pidana korupsi, menyebarkan nilai integritas, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, udah tahu belum apa aja bentuk-bentuk dari korupsi? Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor dibagi menjadi 7 bentuk, yang awalnya dibagi 30 bentuk. Di antaranya, yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi, dapatkah kita menelaah apa yang menyebabkan korupsi tersebut? Menurut Gontiori, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Dan yang perlu kita tahu, motif pelaku dalam korupsi itu sangat beragam. Nah, bagaimana nih sikap yang harus diterapkan dalam mencegah korupsi? KPK merumuskan 9 nilai integrasi untuk mencegah korupsi, yaitu yang pertama jujur, kedua mandiri, 3 tanggung jawab, 4 berani, 5 sederhana, 6 peduli, 7 disiplin, 8 adil, dan 9 kerja keras. Kira-kira ada nggak nih di antara ke-9 nilai-nilai anti korupsi yang sudah kita terapkan? Kalau belum, yuk sama-sama kita mempelajari dan menerapkan ke-9 nilai tersebut supaya negara kita terbebas dari korupsi. Adapun manfaat saya mempelajari pendidikan anti korupsi yaitu agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar memahami bahayanya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan korupsi, dan dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Peran saya sebagai mahasiswa dalam pemberantasan korupsi yaitu sebagai kontrol sosial dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Saya juga mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, sekitar, dan nasional. Manfaat yang dapat saya peroleh dalam mengikuti perkuliahan pendidikan anti korupsi yaitu menjadi lebih mencintai Indonesia, mengamalkan sikap jujur, mengerti pentingnya integritas, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadi warga negara yang jujur, dan anti korupsi. Kita tidak perlu mengangkat senjata untuk menolong negara, cukup dengan tidak korupsi. Itu sudah lebih dari cukup dalam menolong negara kita. Kita sebagai pemuda, di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.